warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rzuqna imanan sadiqa. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, Bapak Ibu. Allah pertemukan kita di musala Al-Mukhlisin, Masjid Al-Mukhlisin, Mukhlisin ya, Masjid Al-Mukhlisin Dilan. Mudah-mudahan Bapak Ibu pertemuan kita ko diberkahi oleh Allah. Sekali lagi kami senang bertamu di Bapak Ibu. Kami senang tamu di Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita. Allah meridhoi kita dan Allah berikan kepada kita pahala sebagai bekal untuk menghadap Allah nanti di akhirat. Kemudian kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir zaman, Pak. Bapak Ibu, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad ledo. Nabi terakhir. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita agama. Mudah-mudahan Bapak Ibu Allah pertemukan kita nanti jo Nabi Muhammad di surga. Kemudian Allah berikan izin agar kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu, yang kami hormati Pak Ali Kampung, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu kami yang kami muliakan dan kami hormati. Sehat Bapak Ibu seluruhnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kini kita lah berada di bulannya gini kok? Syakban. Tanggal berapa Syakban gini? Tanggal 1 Februari Bu. 1 Februari ya. Syakbannya 3 balai, Masya Allah. 3 balai Syakban, Masya Allah. Itu bulan gitu tuh Pak, bulan Islam atau dinamakan dengan bulan Hijriah. Sia diantara Bapak Ibu nanapa bulan Hijriah? Sia diantara Bapak Ibu nanapa bulan Hijriah? Ya, ini cie-cie lah jam sama. Ya kalau Bapak Samuan tuh enggak bagus tuh. Main pasamuan. Surang boleh. Silakan nih. Sampai itu aja. Oh iya Dek, Masya Allah. Lupa, Masya Allah. Jadi kan anak, Masya Allah. Tapi ada hadiah untuk ini. Masya Allah, ada hadiah untuk beliau. Masya Allah, silakan. Meskipun sampai Ramadan tidak adanya dek anak mah. Masya Allah. Iya. Sampai Ramadan, alhamdulillah. Makasih banyak nih. Saya bisa melengkapi. Kalau tadi sampai Ramadan baru. Tinggal 3 bulan lagi. Iya. Mulai dari awal ulang ya. Iya, ulang dari awal. Ada nanti enggak cie? Sama leh betul tu mah. Nya 2 baleh.
Ramadan, Syawal, Rajab, tidak ada. Masya Allah. Hadiah untuk ni cik. Masya Allah. Lumayan tu. Meskipun putar-putar betul kan. Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Syawal. Ya. Kau tak jadi rayu kau dah. Kalau tak ada Syawalnya. Ada di rayu kau dah. Tapi Bapak Ibu yang kami hormati, lah. Kini kita di bulan Sya'ban, tanggal 3 balik, ya, kurang tanggal 3 balik Sya'ban. Mereka diulang kaji itu di rumah tadi. Kini awak dengar lah dan ikolai. Mudah-mudahan Allah berkahi Bapak Ibu. Berarti sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan. Nah, bulan yang sangat agung. Pertanyaannya, apa ciri khas bulan Ramadan? Ciri khas bulan Ramadan, turunnya Al-Quran. Taib, Masya Allah, turunnya Al-Quran. Yang lain? Ciri khas Ramadan tu turunnya Al-Quran. Bagus. Pak kau ibu-ibu anda jawab tu mah. Bapak bagus. Enggak dingin nampaknya. Enggak basah tu bapak dah. Menahan. Ya. Ciri khas Ramadan tu ndak boleh lupa ada puasanya. Anda boleh tu. Kan ada puasa nak kan? Ya kan? Ada puasa Ramadan mah. Itu rukun Islam kabara tu. Kedua. Puasa Ramadan. Rukun Islam kabara tu. Saya bisa menyebut rukun Islam. Rukun Islam apa-apa lah. Menyebut rukun Islam. Berapa rukun Islam tu? 6 atau 7? Berapa? 5. Acu sabihin 5 tu kaya. 5. Berapa tu? 5 tu sabihin. Saya bisa menyebut rukun Islam. Tidak banyak-banyak dah. 5-nya. Iya, 5-nya. Boleh apa-apa suka boleh ya. Kalau tak dedek boleh dedek. Agilah ke apa-apa lo. 3. Tu sampai nanti 3 tu kaya. Banyak dia tu. Kau tak bapak mah. Masya Allah. Masya Allah. Jazakallah khairan. Puasa 3-nya. Zakat. Santiang niat lah. Masya Allah. Pilih minyak rambut kau. Mana kau tuju? Cik bolehnya? Salam mak cik tu. Saya nama? Hafiz. Masya Allah. Boleh jadi Hafiz. Ya, jadi Hufaz minal Hufaz. InsyaAllah. InsyaAllah. Bagus Bapak Ibu. Ikut termasuk rukun Islam. Ya, tidak tegak Islam seseorang kecuali dengan rukun-rukun yang ada kau. Ya betul Pak? Ya. Abu. Bu. Tidak tegak Islam seseorang kecuali nyo harus menjalankan rukun Islam kau dengan baik Pak. Ya. Yang pertama apa? 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la Pak, saya baca 2 kalimat syahadat. Pak. Dia bukan nak tahu Ustaz. Ya, maknya batu ambo dak mengecen apa-apa dia ibu-ibu ndak tahu dah. Ambo ingin menguji lekok sabana kowe. Lekok bagak le ndak bagak di kampung kowe. Ambo ndak mengecen apa-apa dia ibu-ibu ndak tahu. Itu bukti tadi tahu tu. Cuman sianan berani. Banyak mandu ya Ustaz. Banyak mandunya. Apa? Ndak ada ingatan dah. Ini kalau lah ditanya kau lalu lupa ya tadi nampaknya Pak.
Dua kalimat syahadat. Ndak yang apa-apa lu. Kasihan kami apa-apa kami. Yang apa-apa lu. Dah, silakan. Masya Allah. Udah boleh tagak, boleh udah pilih nak ada di siko. Tagak udah. Tagak. Tapi cik boleh nyo. Yang mana dah pilih? Jadi, Masya Allah. Iya santiang mana. Tahu mana je nak rancak. Iya. Nya boleh dipilih cik boleh nyo. Masya Allah. Kau dia cik lagi kau. Kok kurang. Bapak Ibu yang kami hormati, itu rukun Islam awak. Dan salah satunya adalah puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Tidak tegak Islam seseorang kecuali yang harus lakukan itu. Terutama yang empek pertama. Kalau yang kelima itu ada syarat berikutnya, itu mampu. Ya, bagi yang tak mampu tidak ada kewajibannya tu. Namun nak nampak kau ya harus pak. Indak boleh indak tu. Ya betul? Dua kalimat syahadat, mendirikan salat, kemudian zakat, puasa di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang kami hormati, sawantalai ke puasa. Kita harus kenali terlebih dahulu yang ada di bulan puasa tu atau di bulan Ramadan tu. Tentu untuk mengetahui kita, karena itu adalah agama Allah, maka kita harus berdasarkan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah. Dengan Bapak Ibu ya, ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar kepada kita tentang gambaran bulan Ramadan. Cik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum Ramadan syahrun mubarak." Kalau datang kepada kalian bulan Ramadan, ciri khas bulan Ramadan itu adalah bulan yang berkah. Bulan apa? Bulan yang berkah itu pertama. Bulan Ramadan itu bulan yang berkah, Pak. Kemudian yang kedua, wa futihat abwabul jannah wa lam yughlaq minha bab. Agak dalam BNC kalau bisa dimatiin. Tuh. Yang pertama tadi bulan Ramadan bulan apa? Berkah. Kemudian yang kedua, bulan Ramadan ketika malam pertama bulan Ramadan lah masuk bulan pertama, malam pertama bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka oleh Allah. Masya Allah. Pintu-pintu surga dibuka. Tak satu pun pintu surga yang tertutup. Pertanyaannya, berapa pintu surga? 7. Saya ambil 7. Saya ambil 7. Endak hebat menyuruh. Ikut dek menyuruh banyak. Saya nak nyampe 7 tadi. Udah dah nyampe 7. Masya Allah. Bagus sudah. Tapi jawabannya salah. Bagus. Masya Allah. Jawabannya salah. Tapi beliau berani menjawab. Masya Allah. Makasih banyak dah. Berapa buah pintu surga? Awak lu masuk surga le Ustaz. Tahu dah. Lu mencuba le. Iya, memang lu mencuba le. Sama masuk surga tu kalau ada nak cuba le doh. Cuman kan dikabari kepada kita, berapa pintu surga? 27. Banyak. Pintu surga. Pintu surga tu Pak Bu. Boleh tahu ni. 8. Kurang cik. Maka beliau nan cik tu nandak tu. Gitu. Tapi nan 7 lain. Tu masya-Allah. Berapa pintu surga? 8. Nah, sebelum nan 8 tadi itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala di malam pertama bulan Ramadan. Apa maknanya Bapak Ibu sekalian? Bahwasannya peluang untuk masuk surga tu di bulan Ramadan kau pak besar. Peluang untuk masuk surga besar. Dengan apa? Dengan amal-amal saleh, dengan ibadah yang begitu banyak. Bahkan juga para ulama mengatakan ketika malam pertama bulan Ramadan dibukanya pintu surga, maknanya apa? Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya pada malam itu.
Selama bulan Ramadan Allah turunkan rahmatnya tak henti-henti Bapak Ibu. Kemudian ketika di bulan Ramadan juga, doa-doa kita untuk masuk surga itu pun diijabah oleh Allah. Doa-doa kita Pak, peluang besar untuk masuk surga itu Pak. Endakkah ingin kita masuk surga jemaah? Ingin tak? Tak nama? Nyawa tak hanya sebatas kecek nama dok, tapi harus ada bukti. Apa buktinya? Dengan amal saleh. Maka bulan Ramadan kau kita bersungguh-sungguh untuk menggapai surga Allah. Kemudian kecek Nabi, wa ghulliqat abwabun nar wa lam yuftah minha bab. Bait 7, seluruh pintu neraka itu ditutup oleh Allah. Gitu Pak. Seluruh pintu neraka itu ditutup oleh Allah, tak satu pun yang terbuka. Pertanyaannya balik, berapa pintu neraka? 8. Ini sama banyak ya. Masya Allah. Kalau itu ambo yang bagi abang dia tu mah. Kok yang ini kau bagi nak gagah kau sete tu. Meskipun jawabannya salah nak ada tu. 8 sesuai seimbang ya. Masya Allah. Berapa pintu surga? 8. Kalau pintu neraka 8 ya. Masya Allah. Maka jawabannya salah. Nan batu itu pintu neraka itu 7. Dia tak balik dari kau. Itu. Berapa pintu neraka? 7 Pak. Dan 7 itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satu pun yang terbuka. Apa maknanya? Bahwasannya peluang untuk masuk neraka di bulan Ramadan itu kecil Bapak Ibu. Kecil peluang untuk masuk neraka di situ. Kenapa? Karena ibadah-ibadah yang Allah sediakan di bulan Ramadan akan mengantarkan seseorang ke surga. Kok ada juga orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang mengantarkan ke neraka Allah, itu yang ndak orang mana namanya boleh Pak. Iya Pak. Di bulan puasa masih juga nyoba buat maksiat, tak namanya melakukan ketaatan kepada Allah. Lalu buka pintu surga, Allah tutup pintu neraka, tapi masih juga melakukan amalan-amalan tersebut, amalan-amalan buruk. Iko kalau masuk kampung ambo kan salah tu Pak. Arti yang ndak orang mana nama itu dulu. Iya Pak, orang-orang tu mah. Iya, nanti agak di sawah tu. Orang-orang Pak. Nah gitu. Makasihnya jemaah, Bapak Ibu yang kami hormati. Itu gambaran yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi, wa sufidatis syayatin wa maradatul jin. Di bulan Ramadan, kalaulah malam pertama bulan Ramadan, seluruh jin dan syaitan itu dibelenggu Pak, dikabat. Atau dikabat. Dikabek. Diikat. Ya diikat. Itu bahasa kampung ambo tu. Dikabek kalau bahasa awak kan. Tu. Kalau bahasa agak kateh setek dikabat. Maka Bapak Ibu, seluruh jin dan syaitan tu dikabek ketika bulan Ramadan. Apa maksudnya? Biasanya yang menggoda orang untuk berbuat buruk tu siapa? Syaitan. Yang membuat orang tu malas untuk mengarajan salat subuh siapa? Syaitan Pak. Tu nan padek. Kalau di bulan lain, kalau bahasa mungkin bulan carai ya, bulan carai Pak, itu syaitan tu memang merusak awak, menggoda awak, memberikan was-was kepada awak. Nah di bulan Ramadan itu dikabek seluruhnya Pak. Makasihnya apa? Yang akan menggoda tu ndak ada lagi. Yang biasanya kalau subuh orang nensulik jago subuh Pak, itu patando talingonya sedang dikuyuhan dari syaitan. Iya Pak. Jika ada orang nan ndak namuh jago subuh Pak, azan baku mandang atau lah masuk waktu subuh ndak dia jago doy. Iya kan? Itu talingonya tu dikuyuhan dari syaitan Pak. Iko bukan bahasa gitu, iko bahasa Nabi. Babu. Iya. Nah kalau di bulan Ramadan Pak, ada juga orang ndak nama solat subuh le Pak, ndak nama melakukan ketaatan kepada Allah, itu bukan syaitan tu ndak ada le Pak.
Ya, syaitan itulah dikabik. Tapi ada juga orang yang melakukan keburukan, ada juga orang yang meninggalkan kewajiban. Berarti inyo nanalum dikabat tu lain. Inyo tinggal inyo nalum dikabik lah Pak. Ya Pak ya. Semoga Allah rahmati ya Pak Allah dan kita seluruhnya. Kau Bapak Ibu, iko kebaikan bagi awak. Kemudian kata Nabi, fayunada munadin, ya bagiyal khair akbil, ya bagiyal syar aksir. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, kalau datang bulan kebaikan tua, semangatlah untuk menggapai kebaikan tersebut. Wahai orang-orang yang suka keburukan, suka mengerajuan buruk, perintahnya tinggalkan, larangannya kerajuan, tinggalkan itu seluruhnya oleh iko bulan kebaikan kau. Ketahuilah Bapak Ibu, kebaikan yang dikerajukan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Dan sebaliknya, keburukan yang dikerajukan di bulan Ramadan, dosonya pun dilipat gandakan de Allah Subhanahu wa taala. Kau jangan bermain-main gitu bulan Ramadan, nak bagi kalau jual agak seketik dan buruk apa. Jangan Pak. Bukan berarti setelah Ramadan kita boleh hendak. Tapi itu adalah bulan yang agung yang harus kita muliakan. Pak Ibu yang kami hormati, itu di antara gambaran yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kata Nabi apa? Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailatin. Pak Ibu, Allah Subhanahu wa taala setiap malam di bulan Ramadan itu mengeluarkan hamba-hambanya dari neraka. Yang masing-masing kau kan lah ada jatah ya Pak. Jatah surga atau jatah neraka. Nah, setiap malam di bulan Ramadan Allah bebaskan hamba-hambanya Pak. Dan ada calon-calon neraka itu kan lagi ada Allah tu. Allah bebaskan Pak. Dan mudah-mudahan harapannya apa? Kita termasuk orang yang Allah bebaskan dari neraka Pak. Bapak Ibu yang kami hormati, salam. Bapak Ibu yang kami hormati, tugas kita kini apa? Dengan sekian indahnya bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, bulan Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Dan pada bulan Ramadan ada satu malam yang kata Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada 1000 bulan. Malam-malam mana namanya tu? Malam apa? Ini seketik ya kan, tapi tapek gitu. Masya Allah, kasih banyak Pak. Malam Lailatul Qadar. Pada bulan Ramadan ada satu malam yang mana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Tak sama dah, lebih baik. Malam tersebut dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Berbisik kalau saya ke kamak kat situ, bisik jawab pakai mak. Masya Allah. Apa tujuannya? Ketika di malam Lailatul Qadar tu Bapak Ibu, amal ibadah yang kita kerajukan itu lebih baik daripada amal ibadah yang kita kerajukan selama 1000 bulan. 1000 bulan tu berapa lama? Berapa lama 1000 bulan tu Pak Bu? 1000 bulan tu berapa lama, berapa tahun? Berapa? 83 tahun. Padik jawaban Pak. Kecil tak Pak? Masya Allah. Kau tinggi mati-mati beliau. Semoga Allah berkah ya Pak. Pakai untuk ke masjid ya Pak ya. Untuk solat ya Pak. Masya Allah. Acik enggak leh? Salik leh. Kau suruhan sekompak yang lemah ya. 83 tahun Bapak Ibu. Lebih sekian bulan. Maka ketika beribadah di malam itu, ibadah kita lebih baik daripada dilakukan selama 83 tahun sampai bulan. Contoh, Pak mengerajukan solat wajib pada malam itu, bersedekah pada malam itu, baca Quran pada malam itu. Lebih baik itu Pak, bertepatan pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada beribadah selama 83 tahun. Kadang tak pahalanya Pak?
ladang Bapak Ibu. Pak Ibu, mudah-mudahan ini bukan hanya sebatas dongeng dan cerita mungkin dipandang, tapi hendaknya kita termotivasi. Ya, dengan keindahan bulan Ramadan yang begitu besar. Pertanyaannya oleh untuk awak, pertanyaannya untuk kita bersama oleh Pak Ibu. Apa persiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadan tu? Itu betul persiapan apa? Apa Pak? Padek jawaban Ibu. Apa jawaban kebutuhannya? Persiapannya? Persiapan iman. Ambo bagi hadiah untuk Ibu. Masya Allah, Ibu ciek menjawabnya kan. Dapat hadiahnya Masya Allah. Semoga Allah rahmati Ibu. Tu. Allah berkahi Ibu. Masya Allah. Terima kasih banyak Bu. Semoga Allah berkahi Ibu. Masya Allah. Jawabannya padek. Kita membutuhkan keimanan Pak. Bu. Betul. Kita butuh keimanan. Kemudian juga kita ingatkan Bapak Ibu sekalian. Di bulan Sya'ban kok. Kalau ada di antara Bapak Ibu nan masih ada utang puasa. Kok ada utang puasa tahun dulu Pak, Bu, mungkin karena sakit atau mungkin dalam perjalanan atau mungkin ibu-ibu kami menyusui, hamil, haid atau mungkin habis melahirkan ya. Maka ada utang-utang puasa, maka lunasi gini Pak. Bu, ya, lunasi gini Pak, lunasi gini. Jangan sampai utang kau belum alum selesai utang tahun patang kau utang tahun mukul kati bolo Pak. Gadang mana utang awak nak Pak? Banyak utang awak. Jadi usahakan kau dilunasi dulu. Masih ada waktu kita sekitar lebih kurang 2 pekan lagi untuk melunasi utang-utang puasa tu. Ingat. Kemudian bagi yang alum berpuasa tahun gabatang, maka kini tahun kini harus panuh puasa lagi. Harus usahakan ya Pak. Jangan bolong-bolongnya puasa lagi gitu. Bertekad awak dari kini. Kemudian persiapan juga yang harus kita perhatikan. Yang pertama Bapak Ibu, selain keimanan yang disampaikan dari Ibu kita tadi, kita harus memperbanyak taubat Pak. Yang kita perbanyak taubat. Apa itu taubat? Memohon ampun kepada Allah. Kita kembali kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk keburukan dan maksiat. Itu taubat Pak. Jangan diundur-undur Pak. Jangan diundur-undur taubat tu. Bertaubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa harus bertaubat kita Ustaz? Karena Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang bertaubat, terutama menjelang Ramadan ya, maka itu akan memberikan semangat bagi seseorang Pak untuk melakukan ibadah. Tapi kalau tidak bertaubat Pak, ketahuilah Bapak Ibu, dosa tu Pak membuat orang tu balik melakukan ibadah. Kita ulangi, dosa membuat orang tu balik untuk melakukan ibadah. Malas saja Pak, malas saja. Maka kita harus bertaubat Pak, supaya semangat gitu untuk melakukan ibadah. Karena di bulan Ramadan kau jemaah, Bapak Ibu yang kami hormati, itu adalah bulan perlombaan. Allah sediakan banyak ibadah ketika itu. Allah sediakan banyak ibadah ketika itu Pak. Nah kalau kita tidak bertaubat kepada Allah, malas saja kita mencari Pak. Dia puasa-puasa kadang malas untuk merajun. Begitu juga dengan salat, malas kita merajukan. Maka pesan kami, bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan dan dosa yang kita perbuat selama itu. Kemudian persiapan berikutnya yang harus kita perhatikan Bapak Ibu sekalian adalah kita perbanyak berdoa Pak. Perbanyak berdoa. Perbanyak berdoa. Berdoa di siko yang dimukasi itu Bapak Ibu, berdoa masing-masing kita. Di antaranya doa kita baca Allahumma ballighna Ramadan. Artinya apa? Ya Allah, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Pertemukan kami dengan bulan Ramadan dan minta kemudahan kepada Allah bisa kita melakukan ibadah Ramadan dengan baik. Dan sama Pak, Ramadan tahun batang dan Ramadan tahun kini, usahakan harus lebih semangat kita dalam melakukan ibadah jemaah. Kemudian yang juga harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian, ini persiapan yang dianjurkan dalam agama kita adalah Bapak Ibu jago solat 5 waktu Pak. Ya, Bapak Ibu kami jago solat 5 waktu kok Pak. Jangan ditinggal-tinggalkan Pak. Mengapa mau ada itu?
Kalau nan wajib bisa dijago, maka nan sunnah nanti bisa kita kerajuan. Karena banyak amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan. Terutama nanti ada salat tarawih, ya, salat tarawih, Pak. Kalau nan wajib lah kita kerajuan, Pak, maka insya-Allah semangat mengerajukan nan sunnah. Tapi kalau nan wajib tak dikerajuan, Pak, maka nan sunnah tu biasanya ala kadarnya aja. Paling ramai musaji itu ketika di awal lah, kan ngaku Pak Wali itu, ya di awal saja ya, Pak. Kalau 5 hari pertama tu rasa kepacah musaji itu. Ya, laba fikir kareh Pak Wali jo pengurus. Kok kan di Palembang sudah Ramadan sepanjang tulaimah. Tapi ternyata 5 hari kalau enyo. 10 hari itulah mulai berkurang. Maka Bapak Ibu, persiapan kita jago salat 5 waktu. Kemudian kalau kita jago salat 5 waktu ko Pak Bu, iko adalah syarat diterimanya ibadah puasa kita. Orang yang indak salat tapi nyoba puasa, Pak, puasanya ndak diterima oleh Allah. Mulai balik, Pak. Orang yang indak salat meskipun nyoba puasa gini ya, maka salatnya ndak, puasanya ndak diterima oleh Allah. Kenapa demikian? Salat ko penentu amal ibadah kita, Pak. Kecik Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat nanti, Pak, masing-masing kita adalah amalan salatnya, Pak. Kalau baik salat kita, maka seluruh amal ibadah kita itu diterima oleh Allah. Baik pula petandanya. Dan sebaliknya, kalau buruk salatnya, Pak, maka ibadah yang lain pun buruk. Dipercuma, Pak. Jadi kalau ada orang yang ini rajin puasa misalnya, tapi ini ndak salat dah, percuma, Pak. Demi Allah percuma. Karena orang yang ndak salat tu, Pak, di dalam agama kita apa? Man tarakas salah muta'ammidan faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, makanya lah kafir lahnya. Kalau kafir, Pak, orang kafir terima ndak ibadahnya di Allah? Ndak, Pak. Sebanyak apapun ibadah seseorang, kalau ndak salat, ndak ada gunanya, Pak. Meskipun nyo bangun musaji, meskipun nyo menyantuni anak yatim, meskipun nyo berbagi sedekah dengan orang lain, ndak ada gunanya dah, Pak. Maka penting kau pesan kami, Pak, tolong kita saling mengingatkan, Pak. Alhamdulillah kita di Dilan kau, Masya Allah, masyarakat mudah-mudahan kita bisa saling mengingatkan. Kalau ada orang yang tak solat, diingatkan, ajaknya solat, lah solat tawalum. Tak usah barek lo lidah kita untuk mengingatkan kawan, mengingatkan dosana, mengingatkan masyarakat, Pak. Buat biasa saja tu nyo. Ya, tanya ke kawan lah solat tawalum. Kalau ada tanda-tandanya belum solat, diingatkan solat, Pak. Kok ada apa-apa nak nyingain salat dek kawan, ibu-ibu nak nyingain salat dek kawan, jadi kecelo, sok siap lah bagi wang. Jangan beritulah ke kawan. Terima kasih gitu kok ada nyingain. Ya, Pak, ya. Terima kasih. Ajan berang lo ke kawan. Ajan neno ngengek le dulu dia makan karak daripada orang mah. Jangan, Pak, jangan. Terima kasih kita kepada kawan, kepada orang, nale namo mengengen gitu, Pak. Maka pesan kami kepada bapak kami, kepada ibu-ibu kami, hidupkan nuansa Islam di kampung Dilan ko, Pak. Saling menasihati, awak, saling mengingatkan, awak. Untuk kebaikan tak boleh kita sungkan-sungkan doh, tak boleh kita sagan-sagan doh. Ingatkan salat. Baik tujuh dengan puasa, Pak. Baik tujuh dengan puasa. Puasa harus kerajaan salat, kemudian kerajaan puasa. Kalau orang meninggalkan salat, Pak, orang meninggalkan salat dengan sengaja, makanya dihukum apa tadi? Kafir, ya nak? Kafir kok, Pak, meskipun KTP-nya Islam, Pak, tapi di sisi Allah ni kafir, bagaimana cara itu? Kemudian orang yang meninggalkan puasa tanpa ada uzur yang syar'i, maka ini dihukumi dalam agama kita seperti orang fasik. Orang apa? Orang fasik, orang munafik. Agama Islam tapi indak taat kepada Allah. Itu orang fasik tu, Pak. Ada disebutkan dalam sebuah hadis ancaman, Pak. Ancaman atau azab yang diterima oleh orang yang indak berpuasa di bulan Ramadan tanpa uzur syar'i. Suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh dua malaikat, Pak. Saya mendatanginya dua malaikat. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa, Pak, ke sebuah tampit.
di sebuah bukit, Pak. Bukit yang tinggi, terjal. Sehingga Nabi SAW disuruh oleh malaikat tersebut daki bukit gua. Kata malaikat itu kepada Nabi Muhammad SAW, daki bukit gua. Cek Nabi, tak tahu apa mendaki tu. Tinggi gua mah. Dakilah, kami akan bantu. Makanya bantu ni daki dek Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Nabi sampai di puncak bukit, Pak. Ketika Nabi sampai di puncak bukit, Nabi melihat pemandangan yang sangat mengerikan, Pak. Apa tu? Adanya orang-orang yang digantung di Allah, kaki kateh kepala ke bawah. Lihat bayang? Digantungnya, Pak, kaki kateh kepala ke bawah. Nah, dari bibirnya kok, Pak, mengalir darah segar, Pak. Bukan menetes, mengalir. Maka Nabi bertanya kepada dua malaikat tersebut, manhum, siapa mereka tu? Mengapa mereka dihukum seperti itu? Mengapa mereka digantung kaki kateh kepala ke bawah, di bibirnya mengalir darah? Cek malaikat tersebut, jemaah sekalian, mereka adalah orang yang indak berpuasa di siang bulan Ramadan tanpa uzur syar'i, Pak. Orang puasanya asian dia Pak. Mengapa? Rokok. Kecuali bagi yang uzur, Pak, mungkin karena memang sakit yang tak memungkinkan untuk berpuasa, maka boleh, tak masalah. Atau mungkin wanita-wanita haid, ibu-ibu hamil baru habis melahirkan, nifasnya, itu mungkin, Pak. Tapi kalau laki-laki, Pak, badan tagok, tapi tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka hukumannya seperti itu. Ini dicap dalam agama sebagai orang apa tadi? Orang fasik, Pak. Itu azabnya. Itu sedikit azab yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu pesan kami kepada Bapak Ibu. Itu bentuk persiapan awak, Pak. Kita ilmui Ramadan, kita persiapkan diri kita menghadapi bulan Ramadan dengan baik. Maka dari kini termasuk Bapak Ibu sekalian bentuk persiapan. Termasuk bentuk persiapan kita adalah Pak, banyak dari kini puasa-puasa sunnah lah. Puasa-puasa sunnah. Selainan wajib tadi di kerajaan, Pak, baru puasa-puasa sunnah, Pak, supaya nanti di bulan Ramadan ndak canggung gitu doh, Pak. Tapi kalau ndak tak biasa dari kini puasa, Pak, nanti pas bulan puasa pertama baru nanti jadi mau di puasa karung, Pak. Puasa karung. Kalau ndak baisi ndak tagak dah, Pak. Itu. Iya, dia kok bisa dilatih dari kini untuk berpuasa. Kemudian pesan kami juga kepada Bapak Ibu, hidupkan nuansa Islam tu di siko, semangat kita kepada untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Idikkan musajid kau, Pak. Idikkan musajid kau. Ya, Pak, ya, idikkan musajid kau. Tentang musajid, salat tarawih. Itu persiapan yang dianjurkan dalam agama. Ada pula persiapan kaum muslimin tu kalau kau masuk puasa kau apa? Ada yang sibuk dengan bali bajunya. Ada yang sibuk dengan sirut atau sirut. Sirut. Mulai dari sirut marjan, sirut ABC, sirut CBA, kok dengar kan? Itu sirut, Pak. Kemudian menggali, ya. Kok kadi buain ka rupa kuah, buain lah picalnya, ya. Itu persiapan. Bapak Ibu sekalian, itu persiapan yang pada dasarnya itu dibolehkan. Namun itu bukan tujuan. Ini betul, Pak. Boleh kau nak beli gula awak dulu, kau takut nanti gula mungkin naik harganya. Nak beli minyak goreng awak dulu, nanti kau naik harganya, kan? Boleh, Pak. Tapi itu bukan tujuan. Tujuan kita adalah beribadah kita kepada Allah. Beribadah kita kepada Allah. Kau nak beli baju, boleh dari kini beli baju. Kalau saran kami, kau nak beli baju dari kini. Sehingga besok bulan puasa dak kali yang pasar kata dia, Pak. Kau tabi awi di kali yang pasar, nampak lo di Pancong Tabah tu nan sate, namanya kau es
namanya kok nan ping tu es boba, es bobo, lengkok di situ saja kan. Jadi kalau bisa disiapkan dari kini itu boleh, tapi itu bukan tujuan gitu. Ya, kalaupun ndak baju rayo masih bisa ndak rayo lain, ya. Kemudian ada persiapan, kalau tadi persiapan yang dibolehkan tapi bukan tujuan. Ada pula kini persiapan Pak Bu yang indah dianjurkan oleh syariat, bahkan dilarang. Persiapan tu biasa orang kalau kamu masuk puasa kau Pak ada diistilahkan dengan balimau. Sekolah indah. Cici. Tapi itu bukan sebuah syariat Pak Bu. Ya, jangan itu dibesar-besarkan, enggak usah. Enggak perlu. Coy Bapak Ibu mandi hari kini, besok hari itu mandi. Enggak lo ada istilah balimau di dalam agama kita kan masuk bulan puasa doh. Enggak ada istilah itu dah Pak. Kadang ada orang balimaunya semangat Pak puasanya enggak mencuba puasa doh. Untuk bukan balimau tu yang menjadi intinya Pak, tapi taubat kita tadi itu persiapan kita tadi itu maka kita katakan balimau itu bukan persiapan yang disyariatkan, bahkan tidak dianjurkan dalam agama kita. Kok bisa itu tidak di kerajaan, tidak ada. Kemudian ada juga persiapan orang Pak, mohon maaf ya, ada yang disibukkan dengan berdoa keliling rumah. Masih berdoa ke rumah. Sok puasa berdoa rumah sekolah doa. Kau main bola orang kau sekolah doa bola. Sekolah tidak boleh. Ada juga. Gitu. Iya tradisinya boleh Pak. Adat awak kau kan dibolehkan selama berdasarkan syariat kan pada itu. Kan kita mengatakan pamio adik kita adik basan di syarak. Santiang mah. Kan lah itu. Maka dalam hal itu tidak ada syariat ya. Kalau tadi dikatakan adat basandi syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat memakai. Nan dikatakan dikatakan syariat itu Al-Quran dan hadis itu yang kita amalkan. Maka berkenaan dengan berdoa menjalang puasa itu Pak, harus ke rumah-rumah dipimpin oleh seorang imam mungkin, maka itu tidak ada syariatnya. Kalau nak berdoa masing-masing kita tadi berdoa. Mungkin dalam doa kita berdoa, ya Allah pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Mudahkan kami menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Kuatkan kami ya Allah. Kuatkan badan kami, sehatkan badan kami, kuatkan iman kami ya Allah. Itu betul tu Pak. Tapi mohon maaf, tidak ada syariat yang harus berdoa-doa pula menjelang bulan Ramadan di rumah-rumah. Bisa dipahami Pak? Kemudian ada cik lain yang biasanya terjadi juga di tengah-tengah masyarakat Pak. Itu bukan disyariatkan. Apa tu? Ziarah kubur. Sekolah tidak ada. Oh ada juga. Ya. Habis lebaran. Habis lebaran. Ya. Ziarah kubur tu tidak dilarang loh. Bahkan dianjurkan, namun mengkhususkan pada waktu tertentu kita butuh ada syariat yang mengatur tadi. Gitu. Maka berziarah kubur itu tujuannya apa? Untuk mengingat kematian Pak. Itu tujuan ziarah kubur itu. Kalau ada orang yang mungkin ini hidupnya penuh dengan maksiat, lupa dia akhirnya cocok bawa ke kuburan. Supaya apa? Kau besok kapaikan niat lah. Ditunjuk itu Pak. Iya model itu Pak. Kau ada orang yang tangka-tangka nampak bangkang mungkin Pak, disuruh solat indak, suruh puasa indak, elo ke kuburan tu lain besok kapaikan niat lain kata kau. Bekal kita untuk menghadap tu. Itu boleh Pak, itu disyariatkan. Jadi ziarah kubur itu tujuannya untuk mengingat kematian. Tidak ada kekhususannya pada waktu tertentu dan hari tertentu, apalagi sebelum masuk puasa atau setelah puasa nanti. Kemudian ada juga cik lain Pak Bu, kau harus berhati-hati Pak. Pak Wali ambo mengingatnya. Apa tu? Ada orang yang kalau kau masuk puasa kadang buya-buya kau Pak menyampaikan maaf-maafan menjelang puasa. Ya betul.
harus memaafan yo, tapi tidak harus menjalang puasa. Iya, jadi kadang ada lo hadisnya bagi Pak. Katanya ada hadisnya. Jangan terima puasa seorang istri yang tidak minta maaf kepada suami. Jangan terima puasa anak yang tidak minta maaf kepada orang tua. Jangan terima puasa tetangga yang tidak minta maaf kepada tetangganya. Iko ndak hadis tu, Pak. Iya. Jadi seolah-olah yang salah di situ hanya bini saja dan anaknya. Laki tidak pernah salah tu. Iya, Pak. Kami bukan melarang minta maaf ya, Pak ya. Minta maaf tu harus bila setiap melakukan kesalahan minta maaf gitu. Gitu. Dan ditunggu lo menjalang puasa, Pak. Iyalah ke sampai umur ke puasa. Kau nak sampai ke umur puasa baca tu. Kemudian tak boleh kita mengatasnamakan iko hadis dari Nabi. Tak boleh, Pak. Itu karena itu bukan hadis. Itu bukan hadis dari Nabi SAW. Maka itu pesan kami kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang terakhir, untuk memasuki bulan puasa besok, kita berpuasa tu dengan cara mencari hilal, mencari bulan. Karena kita tidak nampak mungkin bulan dengan mata kita, Pak. Yang ada namanya ru'yatul hilal nanti, yang dilakukan oleh pemerintah kita. Itu kita nanti berpuasa menunggu keputusan pemerintah bila jatuhnya satu Ramadan. Kalau di kalender mungkinlah ditetapkan nak kalender tanggal berapa kita? Oh, ada kalender lah. Mungkin tanggal 8 balik ya. Itu masih belum kepastian, Pak Wali. Nanti Pak Wali atau mungkin orang tua kami di situ, tokoh-tokoh, kalau berpuasa nanti tunggu keputusan pemerintah di media ada. Kalau enggak nanti mungkin Pak Wali bisa konsultasi dengan Bang Peki nanti, tanyakan ke beliau, lah puasa atau belum. Kalau puasa langsung awak tarawih di situ. Jangan gitu. Kita ikut kalender lah. Enggak, Pak. Karena Allah yang katakan dalam Al-Quran, faman syahida minkum asyhara falyasum. Barang siapa di antara kalian yang mencari bulan, ya kalau ada nampak bulan tak ada, tentu nanti pemerintah yang adanya meneropongnya, yang teropong bulan kau kan, nampak adanya, Pak. Kalau jatuh ke satu Ramadan besok, berarti malam beko, Pak, solat tarawih. Kalau belum ada keputusan itu, maka awak tunggu sipeknya dulu. Awak tunggu sipeknya dulu, ya. Kalaulah ditetapkan oleh pemerintah jatuhnya satu Ramadan, baru kita berpuasa. Sebagaimana ikut petunjuk dari Nabi kita. Tak boleh kita dulu selangkah atau terlambat selangkah. Dulu sehari, terlambat sehari. Tak. Kata Nabi SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian dengan mencari bulan, kemudian Idul Fitri pun nanti dengan mencari bulan. Berarti kita tunggu keputusan pemerintah. Bisa dipahami, Bapak Ibu? Semoga Allah rahmati Bapak Ibu. Allah berkahi kita seluruhnya. Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Allah tambah keimanan kita, karena memang dengan keimananlah kita bisa menjalankan ibadah dengan baik. Bukankah Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, man sama Ramadan wa man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pak Ibu, Cik Nabi, barang siapa yang berpuasa Ramadan dan menjalankan malam-malam bulan Ramadan dengan qiyamul lail, melakukan ibadah salat tarawih di antaranya dengan iman. Maka syaratnya yang dikatakan dari Ibu tadi, dengan iman, Pak. Beriman kita kepada Allah, semangat kita mengharapkan pahala. Dan mengharapkan pahala itu perlu, Pak. Jadi kita tidak kerana orang kita beribadah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi kami pesan kepada bapak kami, pada ibu-ibu kami, sampaikan engkau nanti kepada keluarga awak, anak-anak awak di rumah. Kalau nyolah pati puasa, Pak, suruhnya puasa. Kadang harus dilatihnya, ya harus dilatih. Pesan kami, jangan sampai ada di kampung di Langgo orang yang tak salat. Jangan sampai ada di kampung Dilan kau orang yang tak puasa. Kau ada itu, Pak, tolong diingatkan. Mudah-mudahan kampung Dilan kau kampung yang diberkahi oleh Allah. Kampung yang aman, Allah jauhkan dari balak.
Allah jauhkan dari musibah kampung kau, dan Allah berkahi masyarakatnya dengan iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kau ada nang bertanya di antara Pak Ibu, silakan. Silakan Pak Oni. Pesan. Pernah Ustaz menegur bapak-bapak nak puasa, tapi jawabnya, Pak, kenapa nak puasa, Pak? Kalau ambo puasa, nama sampai di belakang keluarga nak puasa. Itu Ustaz. Kalau ambo yang puasa, yang barampe keluarganya, istri dan 3 anaknya nak puasa, Ustaz. Karena nyo nak pai jurang ti hari Ustaz. Apa hukum itu, Ustaz? Oh, berarti nyo dek karajo gitu. Iya, Ustaz. Oh, gitu. Karajo ini nyo nak makan. Jadi kalau nak karajo nak makan. Oh, gitu ya. Jadi seperti itu. Hendaknya seorang muslim yang baik, tentu ini harus utamakan ibadah kau. Selama sabaleh bulan kita dibolehkan untuk mencari. Kenapa itu? Masuk ya waktu sabulan kau Pak. Waktu sabulan kau kita korbankan juga leh. Gitu. Dia tak beradang Ustaz. Dia tak ada sampai beladang, tak ada cuma payurang ke hari. Kayak anaknya mati. Jadi tentu pesan agama untuk kita, persiapkan jauh-jauh hari untuk bekal menghadapi bulan Ramadan. Dan kan termasuk yang kami katakan tadi, bekal yang dibolehkan, mempersiapkan kau makanan, kau bare, kau lado, kau aleh gula, kau minyak, boleh dipersiapkan jauh-jauh hari. Ya, namun jangan sampai menghalangi. Kalau memang kalau memang ndak ada karajo lain kecuali dapat pagi habis patang, ya, maka nyo ada kewajiban baginya untuk membayar fidyah. Tapi kau memang batu-batu ndak ada nang kadi makan ya. Tapi kalau le ada nang kadi makan selama sebulan tu ada jatah untuk berbuka, ada jatah untuk sahur. Ya, maka sudahnya harus berpuasa. Tapi kalau memang ndak ada sama sekali le, bareh nang kadi tanah ndak ada, perlengkapan dapur ndak ada, kecuali nyo harus karajo, maka nyo nanti harus bayar fidyah. Gitu pesannya. Ya, kalau memang kondisinya seperti itu. Tapi jangan mudah-mudahan Pak kau ndak puasa mboki ajo. Kajo menambah di ladang ya kan. Cabai umpui pagi sudah subuh pukul 7 lah tiba di rumah. Baru puasa abo cabai umpui tadi. Kau ndak alasan kau dah Pak. Kau ndak alasan kau dah. Piko inyo bantiang tulang Pak. Mungkin kok batukang inyo mencari batu ke ajonyo, mencari kasih ke ajonyo. Kau ndak kajo iko inyo ndak bisa makan do. Anaknya pun tak bisa makan dah, ada bantah untuk buka dan sahur. Maka boleh baginya dalam syariat, tapi nyo nanti harus membayar fidyah. Model itu. Tapi yang memang model itu kondisinya, nyo pesan sekali lah ya, jangan bermudah-mudahan awak. Gitu. Kadang awak kan terlalu bermudah-mudahan. Toh kalaupun tak puasa Pak, jangan dipengaruhi lo kawan. Kau kan mempengaruhi lo kawan. Enteng aja kateh kabaru mati rokok Pak. Dan badoso. Bako mari itu ikut syiar Islam yang harus awak jago. Ikut agama awak yang harus awak jago. Gitu sampai pesan. Jazakumullah khairan. Lama makok jangan disambut lo kawan. Suruhan. Iya, suruhan. Harus ada rasa malu awak ketika ndak bisa menjalankan ibadah seperti orang. Jangan sampai kita merasa lo bangga lo mantai kok apa puasa ndak boleh. Tetap harus ada penyesalan dan rasa rugi dalam diri awak ketika ndak melakukan itu. Yang lain ada Bapak Ibu? Silakan. Tadi membahas tentang surga tadi Ustaz. Ada 8 pintu Ustaz. Iya. Perasaan Ustaz apa nama-nama pintunya 8? Wah, pandai. Aku pun itu Ustaz. Jadi masih ada kerangkalang Ustaz. Di antara pintu surga tu ada namanya pintu puasa, namanya pintu Rayyan. Makanya untuk orang berpuasa Pak, itu khusus pintu puasa. Nama pintunya adalah Ar-Rayyan. Namanya Ar-Rayyan. Pintu-pintu yang lainnya itu adalah pintu-pintu ibadah lainnya, seperti ada pintu solat.
Berarti yang masuk dari situ hanya orang-orang yang melakukan salat. Ada pintu sedekah, ada pintu baudut, macam-macam nama-nama pintunya. Baik tujuh dengan neraka. Neraka ko banyak juga nama-nama pintunya. Yang jalehnya ada neraka jahim namanya. Neraka ko banyak namanya. Namanya banyak kalau pintunya hanya 7 tadi. Nah, orang yang dimasukkan ke situ adalah orang-orang yang indah taat kepada Allah. Ada namanya pintu sakar namanya. Pintu sakar ko adalah pintu untuk orang yang indah mengarajon salat. Dalam Al-Quran dikatakan nanti penduduk sarugo ko bertanya ke penduduk neraka, mengapa engkau dalam neraka? Keceknya, qalu ma salakakum fi sakar? Qalu lam nakum minal musallin. Mengapa engkau dalam neraka? Karena kami dahulu tidak solat doa. Artinya, walam nakun nut'imul miskin. Kami juga tidak ada bagi makan kepada orang miskin do. Itu pintu yang Allah sediakan untuk orang nan ndak namo salat, nan ndak namo bagi makan orang miskin, nan mendustakan agama cik lain. Ada nama nerakanya tu Jahannam. Kau nan padih kau pak. Neraka Jahannam kau pak, kau neraka yang paling buruk. Seluruh neraka tu buruk pak. Tapi neraka yang paling buruk tu adalah neraka Jahannam. Siapa yang dimasukkan ke situ? Pertama, orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Kemudian orang-orang munafik, orang-orang yang fasik tadi itu, itu sampai situ tu. Kata Allah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang yang melakukan kesyirikan, Bapak Ibu, melakukan kesyirikannya kepada Allah, bersyiriknya kok badukun, kok bajime, kok tawamanawa, kemudian apa boleh? Ya, menyembelih untuk selain Allah, menyembelih untuk bukit, untuk uluai misalnya. Ya, itu perbuatan syirik. Kalau matinya membawa dosa syirik tu fi nari jahannam, ini berada di neraka Jahannam, Bapak Ibu. Ini berada di neraka Jahannam. Baralah mu di situ khalidina fiha, ini kekal di dalam neraka tu. Kekalnya Pak, mama kasih kekalnya salamo-lamonyo. Selama-lamanya Pak. Kemudian orang-orang munafik tadi ciri-ciri orang munafik itu apa? Dia solatnya malai-malai. Kata Allah, innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu Pak, itunya berada di karak-karak neraka. Tahu karak-karak neraka? Neraka paling bawah tu. Itunya situ. Jadi bermacam namanya Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tingkatan perbuatan buruk dan yang kerajokan. Sampai besan. Jazakumullah khairan. Yang lain Pak? Bapak kami kok ada, ibu-ibu kok ada di belakang. Kau bertanya. Kok ada cik lain boleh ya? Kok ada ya? Nampaknya di sini butuh pembahasan khusus tentang fikih puasa mesan. Mudah-mudahan ada nanti bang jalan puasa kau fikih puasanya. Ya. Tanyalah. Jangan malu-malu Pak. Tidak boleh malu. Nyo kalau Pak bertanya nak, ada nak bertanya seorang, yang lain dapat ilmu donya. Ya kan? Yang lain dapat ilmunya. Seorangnya tapi yang lain dapat ilmu. Dapat pahala nak bertanya tadi. Dapat pahala nak bertanya tadi Pak. Ada pahala. Silakan kalau ada. Silakan Ustaz. Tentang video tadi Ustaz. Ada juga Ustaz kok ada demo kan gitu kan. Apabila bulan puasanya ada puasa alasannya tentunya kan bukan alasan tapi sakimah gitu kan. Apunya harus membayar fidyah, apunya harus membayar puasa di bulan berikutnya atau bulan sebelumnya. Kau fikihnya kau namanya. Bagus. Kau rancak pertanyaan. Ini ada ketika orang tak berpuasa tu, ada kewajibannya salah satu dari nan dua kau. Ini mengganti puasa, kemudian ada juga ini harus membayar fidyah. Iko bukan pilihan, tapi kau harus sesuai dengan ketentuan.
Sia orang yang indak berpuasa yang inyo harus membayi puasa di lain waktu. Kata Allah, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Barang sia yang inyo sakit atau inyo sedang melakukan safar, melakukan perjalanan jauh, maka ganti di hari lain di luar Ramadan. Ya Pak, ganti di hari lain di luar Ramadan. Berarti orang yang disuruh mengganti puasa sia orang nan saki yang memang tak bisa berpuasa, kemudian orang yang melakukan safar. Kemudian dalam hadis cik lain, wanita haid inyo harus ganti nanti sebanyak puasanya yang tinggal tadi. Nah, kemudian sia orang yang harus membayar fidyah mereka yang wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kata Allah, bagi orang yang ndak sanggup berpuasa, mungkin karena tadi kondisi yang sampai yang ditanya Dek Maisan tadi, memang ndak bisa doh gitu. Atau seperti wanita yang sedang hamil. Karena ndak bisa berpuasa doh. Kini hamil. Bulan puasa besok menyusui. Puasa balik le hamil oleh. Karena memang ada yang mana itu Pak, tidak bisa dipungkiri, memang ada yang produktif seperti itu. Maka bagi wanita tersebut inyo bayi pidiah apa? Berupa makanan pokok diagian kepada orang miskin. Tidak pitih loh, makanan pokok durian. Berarti bare diagih dengan nasi kok boleh, kalau di siko mungkin kok dibalik nasi bungkui, atau memang bareh kemudian diagih untuk lauknya, sambalnya. Model itu. Jadi nan dua tadi bukan bakat awak ada. Ayolah hamba bayarlah pidiah dak talak dan hamba puasa doh. Ndak boleh doh. Kalau memang sakitnya ndak bisa kuat puasa, makanya harus ganti. Tapi kalau memang tak mampu tadi, mungkin seperti wanita menyusui tadi, ini harus bayar pidiah. Jadi tak boleh berkata, aduh, ambo bayar pidiah lah, tak tahu pasal tak puasa, bayar pidiah lah, enggak moras tak. Tidak. Takaran pidiah itu berapa Ustaz? Untuk pidiah tu setakaran makanan awak. Mana makan awak sehari? Mana makan? Sagantang makan sehari. Sacantiang. Ayah segitulah. Sacantiang kemudian barala awaknya. Misalnya kalau ia memang sesuai dengan makanan Allah. Kalau biasa makan tu misalnya jo talut, iya dia talut Pak. Kalau biasanya makannya jo lauk, age lauk, atau mungkin age bare, kemudian dia age untuk pembali lauk. Model itu. Itu bagus pertanyaannya. Kalau diuangkan? Tidak boleh diuangkan seluruhnya doang. Dan diganti Pak. Tidak harus dengan makanan to'am, bahasa Al-Quran. Kok bahasa Al-Quran Pak, bukan bahasa ambo. Fidyatun to'amu miskin, makanan. Kalau pitih kan dah makan anak. Ya. Yang lain masih ada. Saya kata. Betul dah, Masya Allah. Betul. Ya. Bagus pertanyaan Dada. Semoga Allah. Sana mau Dada. Darman, belum putari nama beliau. Iko paralu Pak Bu, kok ka salat wudu awak harus diperhatikan. Bau wudu tu harus mana Pak? Indak sah solat awak Pak kalau wudu ndak benar. Meskipun solat 1000 rakaat, 100.000 rakaat, tapi wudunya ndak betul Pak, ndak diterima solatnya doh. Maka jangan sah-sah wudu saja. Harus basuh anggota wudu itu dengan betul Pak. Tu wudu baru mah banyak yang harus kita perbaiki. Baru wudu tu anggota wudu yang iko Pak Bu wajah awak kuah iko harus basah sadonya Pak. Sampai ke daun telinga kau batas kau. Kalau laki-laki kan ada jambang kau Pak. Maka lewat jambang kau seketek. Kau harus basah dia wudu. Bawahnya sampai ke dagu. Tak boleh potok ya seketek mendek kau Pak.
Iya Pak, tak boleh dah Pak. Tak betul doa tu. Tangan sampai ke mana? Sampai ke siku Pak. Tak ikut seketik tu. Ikut atas bawah harus basah. Kadang kau bodoh ada sampai siku ada Pak. Kok baju gak panjang setek malih mengulipik ni. Atau memang ala kadarnya saja. Demi Allah Pak tak sah salat Pak tu. Kaki pun model itu. Kaki jari-jari apa basuhnya? Kaki itu batas sampai mata kaki. Mata kaki yang mana mata kaki? Yo nan dak tulang nan membonjok kiri kanan tu Pak. Artinya tu. Sampai ke situ harus basah. Tumik kau harus basah kau Pak, tumik awak kau. Harus basah tu. Mungkuk belakang. Oh, kok ibu-ibu babadak ada mengaku tu ah. La haula wala. Hati-hati Bu, mohon maaf kah aku bagi ibu-ibu nambah badak bagi ibu-ibu nambah badak. Kalau sekiranya badak tu menghalangi air wuduk sampai ke kulit, wuduk ibu tak sah. Tu baca caranya, ingin berkorban badak kau atau berkorban salat? Korbankanlah badak tu. Bauduk dulu baru badak. Boleh? Enggak badak. Tapi kok kadang kan badak tu enggak tanggung tabah 7 cm. Bauduk tu enggak meresap air tu do. Indak sah wuduk apa ibu-ibu do. Bapak dah ada badak dah nak. Enggak ada bapak nak badak. Bapak kaki ya cok namanya kanai. Kadang sangan tu sampai ke siku. Ibu-ibu perhatian juga. Enggak boleh do. Ikut solat doa Pak. Sekali lagi, berapapun banyaknya solat dan dikalajuan, kalau wuduknya tidak sah, tidak batul, maka solatnya tidak diterima. Cik lagi, Pak Ibu, pakaian juga harus barasi. Jangan ada kena najis. Ikut si rawa, kadang kau tak kuyup papak kau kan sambil tagak kadang. Alaman nitik-nitik bagi Pak. Boleh keduanya Pak. Boleh keduanya. Ini kalau dalam ayat tu dari ujung sampai ke siku. Dibolehkan. Gitu. Mana yang mudah bagi awak? Yang utamakan dari ujung jari sampai ke siku. Gitu. Terima kasih Pak. Kau ancak pertanyaan Pak. Pakaian harus barasi. Jangan ada pakaian najis. Kok pakai najis pakaian awak Pak? Tidak diterima salat awak Pak. Karena apa? Salah satu syarat sah salat Pak Ibu. Salah satu syarat sah salat adalah bersih pakaian. Badan pakaian dia tampek awak salat maksudnya. Badan awak ala bersih atau alum? Lain tak bernajis. Lain tak berhadas awak. Kemudian pakaian awak lain tak ada najis di pakaian awak. Meskipun setetes air kuyuh tu Pak, kanai syawawa nan syawa luar atau syawa dalam sama Pak, itu najis indah sah salat awak dah Pak. Tampek pun demikian. Kau tampek kau Pak harus bersih. Kadang kau ibu-ibu menyusun lah ala 5 kali kanai kuyuh anak baju kau apa boleh sembahyang? Anda boleh dah. Itu pesan kami kepada Pak Ibu. Terima kasih pertanyaan dah rancak mana. Itu perlu diperhatikan. Kalau pada payah ukuk-ukuk tagak ada, tapi solat awak tak diterima di Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lain? Ya, kalau lah sibuk pada itu tu tak ada tu dah lagi. Berhenti yuk lagi. Ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. InsyaAllah nanti di lain waktu diulang balik. Ya. Mudah-mudahan Allah berkahi Bapak Ibu. Allah jaga Bapak Ibu sehat badan, sehat keluarga, kuat iman. Kemudian Allah lancarkan rezeki halalnya. Allah kuatkan di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan yang kami sampaikan Pak, kesalahan. Mudah-mudahan Allah berkahi kita dan pertemuan kau diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.